Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pada hari ini? Apakah kalian sehat semua? Alhamdulillah, kita semua masih diberi kesehatan pada harga hari ini. Nah, sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Nah, ada yang tidak hadir pada hari ini? Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mereview ulang tentang materi minggu lalu. Nah, minggu lalu Ibu sudah menjelaskan materi tentang reaksi redoks. Nah, ada yang tahu tidak apa itu reaksi redoks? Ya, reaksi redoks itu adalah reaksi yang terjadi penaikan bilangan reduksi dengan penurunan bilangan oksidasi. Nah, itu di dalam kimianya. Kalau misal di dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengaplikasikannya seperti paku yang berkarat dengan sayur yang membusuk. Nah, kalian kan sudah paham nih tentang materi minggu lalu yang Ibu jelaskan pada minggu lalu. Nah, pada hari ini kita membahas materi tentang sifat senyawa hidrokarbon. Nah, ada yang tahu apa itu sifat senyawa hidrokarbon? Ya, sifat senyawa hidrokarbon itu dia merupakan sifat yang terdiri dari senyawa hidrokarbon. Nah, salah satunya sifatnya itu dia terbagi menjadi dua. Yang pertama sifat fisika dan yang kedua ada sifat kimia. Nah, baik, kita akan membahas di sifat fisikanya. Nah, sifat fisikanya itu yang pertama kita mengetahui titik didih dan titik lelehnya. Yang kedua ada kelarutan. Yang ketiga ada wujud. Nah, titik didih dan titik lelehnya misal kita cari PD sama dengan 20 derajat Celcius dikurang dengan TL 21 derajat Celcius. Berapakah titik leleh yang terkandung pada senyawa tersebut? Nah, jadi kita menggunakan rumus yang ada di titik didih dan titik leleh. Nah, kalau di kelarutan, kita pada saat melakukan praktikum atau sebuah eksperimen kita pasti melakukan senyawa, misalnya kita campurkan senyawa H2O dengan NaSO4. Nah, di situ kita lihatlah reaksinya, apa yang terjadi pada reaksi tersebut. Kemudian wujud. Pada tadi kita sudah melakukan suatu praktikum, kemudian kita harus mengetahui wujudnya. Apakah senyawa itu dia bersifat gas atau cair dan atau padat. Nah, itulah di dalam sifat fisikanya. Nah, yang kedua yaitu sifat kimia. Nah, sifat kimia itu ada alkana, alkena, dan alkuna. Yang pertama kita membahas di alkana. Nah, alkana itu dia terbagi lagi menjadi dua. Ada pembakaran sempurna dan ada pembakaran tidak sempurna. Salah satunya reaksinya yaitu CH4 ditambah C2 menghasilkan CH2Cl ditambah HCl. Nah, itulah dia reaksi yang terjadi, reaksi pembakaran yang sempurna. Sedangkan non sempurna dia memiliki reaksi yang kurang maksimal penurunannya. Kemudian di alkena itu dia ada reaksi substitusi, eliminasi, dan adisi. Nah, contoh dari reaksi eliminasi itu seperti CH3 CH3 ditambah Br2 menghasilkan CH2 CHBr CH3 ditambah HBr. Nah, si Br inilah yang kita jadikan reaksi substitusi agar si senyawa reaksi
reaksi tersebut bisa menghasilkan kesetimbangan yang baik. Kemudian di reaksi eliminasi, nah di situ ada senyawa CH3, CHCl di CH3 ditambah NaOH. Nah, NaOH itu kan alkohol, basa kuat kan? Jadi di situ kita gabungkan, kita cari dari reaksi CH3 ditambahkan dengan senyawa NaOH, maka itu dinamakan reaksi eliminasi. Nah, kemudian ada reaksi adisi. Nah, reaksi adisi itu dia seperti senyawa yang kita buat agar reaksi itu sempurna. Nah, kemudian di alkuna itu kan dia rangkap 3. Jadi kalau misal kita buat reaksi seperti CH2 ditambah H2O rangkap 3 menjadi CH2 tambah H2. Nah, itulah yang ada di dalam sifat fisika, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Nah, sebagai catatan yang paling terpenting yang kalian pahami pada materi ini, yaitu rumus senyawa yang ada di alkana, alkena, dan alkuna. Kalau dia alkana, berarti ZnH2n ditambah N. Sedangkan alkena, dia 2N ditambah ZnH2n. Sedangkan si alkuna, ZnH2n ditambah 2. Itulah perbedaan di antara rumus senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Nah, untuk menambah pemahaman kalian pada hari ini, Ibu akan memberi sebuah soal agar kalian bisa. Nah, yang soal pertama Ibu akan menguji kalian, yaitu CH3 CHCl rangkap 2 CH3 ditambah KCl. Nah, itu termasuk reaksi apa? Apakah dia reaksi eliminasi, substitusi, adisi, dan reaksi pembakaran sempurna atau non sempurna. Nah, itu sebagai soal pada hari ini. Kalian kumpul di meja kalau sudah selesai. Kalau misalnya untuk tugas kalian pada hari ini, untuk tugas di rumah, kalian buka buku paket kita halaman 53. Di situ ada latihan 2.1 dengan 3.2. Nah, 2.1 itu soalnya ada 5 dalam bentuk soal pilihan ganda. Kemudian 2.3 ada soal esai yaitu 5. Baiklah, sekian materi kita pada hari ini. Baiklah, sekian materi kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.